Halo anak-anak, kembali lagi kita akan belajar terkait dimensi 3 pada materi Matematika Peminatan kelas 12. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah eh, peserta didik mampu menjelaskan konsep jarak antar dua titik. Juga kalian dapat mampu menentukan panjang jarak antara dua titik dengan tepat pada dimensi 3. Nah, apa sih pentingnya mempelajari dimensi 3? Nah, pentingnya itu dimensi 3 itu bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan arsitektur, di mana pada kegiatan arsitektur, seorang arsitek itu pasti memperhitungkan panjang kayu-kayu atau panjang besi-besi yang dibutuhkan pada bangunan. Nah, dengan mempelajari jarak antar titik ke titik pada dimensi 3 dapat membantu uh, kalian membantu uh, arsitek ini untuk menemukan panjang-panjang ruas besi yang dibutuhkan. Selanjutnya, mari kita mengingat dulu terkait materi ini. Coba kalian kerjakan bagaimana cara menentukan panjang AC. Nah, panjang AC ini bisa ditemukan dengan memakai rumus apa? Pitagoras. Masih ingat rumus Pitagoras? Ya, rumus Pitagoras itu AB kuadrat, sisi-sisi tiganya ditambah itu sama dengan sisi miringnya atau hipotenusanya. Berarti kita bisa tuliskan AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan AC kuadrat. Dari sini kita akan mencari apa? AC. Nah, AC ini dapat kita cari dengan mengkuadratkan AB dan mengkuadratkan BC. Lalu dijumlah. Sehingga ketemu 100 ya teman-teman. Nah, sehingga dapat kita cari bahwa AC itu sama dengan akar dari 100, yaitu 10. Bisa ya teman-teman? Oke, seperti itu. Lalu kita lanjutkan di selanjutnya. Sekarang, nah, materi ini sebelum kita masuk ke dalam dimensi 3, bangun apa saja sih yang termasuk pada dimensi 3? Nah, bangun-bangun yang termasuk pada dimensi 3 itu contohnya kubus, balok, prisma, limas, bola, tabung, dan terucut. Tetapi pada materi kali ini kita hanya membahas terkait kubus, balok, prisma, dan limas saja. Nah, unsur-unsur pada dimensi 3 ini ada titik, garis, dan bidang. Nah, titik, garis, dan bidang. Nah, titik itu tidak memiliki definisi dan tidak memiliki panjang, tidak memiliki kedudukan. Garis juga seperti itu. Uh, Berbeda dengan ruas garis. Kalau ruas garis itu memiliki panjang. Kalau garis itu panjangnya tak terhingga. Lanjut saja. Nah, konsep jarak pada dimensi 3 itu adalah ruas garis terpendek yang menghubungkan kedua titik. Kita bisa melihat um, pada jarak titik ke titik itu adalah ruas garis terpendek yang menghubungkan titik-titik tersebut. Untuk menentukan jarak antar titik dengan titik dalam bidang, yaitu menghubungkan titik-titik tersebut sehingga membentuk sebuah segitiga. Mari kita cermati contoh soalnya. Nah, diketahui sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G dengan panjang rusuk 10. Panjang rusuknya 10. Titik P terletak pada rusuk EF di tengah dengan perbandingan 2/3. Gambarkan manakah yang merupakan jarak titik P ke B dan tentukan jarak titik P ke B. Titik P di sini ya teman-teman. Jadi kita bisa menuliskan titik P di sini, lalu
kita mencari perbandingannya kan 2 banding 3. Jadi kita bisa menuliskan EP. EP itu kan 2. 2/5 kali 10, yaitu 4 cm. Lalu titik PF itu 3/5 kali 10, berarti 6 cm. Jadi bisa diketahui PF-nya itu 6 cm. Lalu segitiga mana yang menghubungkan titik ke titik itu? Kita bisa menggunakan segitiga PFB. Nah, FB ini kan sama dengan tusuk, berarti kan 10. Kita bisa menggunakan apa? Nyari PB, itu menggunakan Pitagoras. Jadi dengan Pitagoras, kita bisa mencari PB dengan cara PB kuadrat sama dengan PF kuadrat tambah FB kuadrat. PB kuadrat itu sama dengan PF-nya kan 6, berarti 6 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Jadi 36 ditambah 100, yaitu 136. Jadi PB-nya itu akar dari 136, yaitu 2 akar 34. Seperti itu. Lalu, apakah ada kesulitan? Semoga tidak ada kesulitan ya teman-teman. Selanjutnya, kita akan membahas soal selanjutnya. Nah, sekarang kita coba lihat. Sebuah kubus ABCDEFG memiliki panjang rusuk 5 cm. Tentukan jarak titik A ke C. Titik A ke C kan ini teman-teman. Oke, titik A ke C. Di mana rusuknya 5, berarti AB-nya 5, BC-nya 5. Berarti AC itu AC sama dengan akar dari AB kuadrat dikurangi BC kuadrat. Ditambah teman-teman. Tambah BC kuadrat. Jadi 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Sama dengan 25 tambah 25 sama dengan 50. Nah, 50 itu bisa kita sederhanakan menjadi 5 akar 2. Jadi jarak titik A ke C itu 5 akar 2. Nah, jarak titik A ke C itu sama dengan apanya? Bagian apa sih dari unsur kubus? Ya, betul. Ini adalah diagonal bidang. Diagonal bidang itu rumusnya apa? A akar 2. A ini mewakili apa? Panjang rusuknya. Jadi kalau panjang rusuknya 5, berarti diagonal bidangnya 5 akar 2. Sekarang jarak B ke F. B ke F ini diwakili dengan luas garis BF ya. Dan ini sudah ini bisa kita tuliskan ini sama dengan rusuknya kan, berarti jaraknya bisa kita tuliskan 5 cm. Lalu jarak titik C ke E, titik C ke E, titik C ke E, kita bisa, karena kita tadi sudah mencari A ke C, kita bisa memakai segitiga ACE untuk mencari titik E ke C. Nah, karena AC-nya 5 akar 2 dan AI-nya 5, berarti EC-nya adalah 5 akar 2, EC-nya itu 5 akar 2 kuadrat ditambah 4 ditambah 5 kuadrat. Jadinya akar 50 tambah 25 sama dengan akar 75. Jadinya sama dengan 5 akar 3. Jadi EC-nya 5 akar 3 teman-teman. Nah, lanjut. Mari kita lanjutkan ya. Nah, sekarang
eee, kita mencari jarak titik A ke G. Kalau mencari titik A ke G, kita harus tahu dulu A ke C-nya dulu. Kita cari A ke C dengan Pitagoras. Diketahui AB-nya 12, berarti 12 kuadrat ditambah BC-nya 3. 3 kuadrat sama dengan 144 tambah 9 sama dengan AC-nya itu akar dari 153. Lalu kita mencari ruas garis AG. Karena jarak A ke G itu diwakili dengan ruas garis AG. Kita bisa mencarinya dengan GC kuadrat ditambah AC kuadrat. Sehingga kita dapat menemukan panjangnya 13 cm. Nah, kedudukan titik terhadap titik. Titik terhadap garis. Nah, kedudukan titik terhadap garis itu ada yang terletak dan ada yang ini gambarnya titiknya terletak pada garis dan ini gambarnya titiknya terletak di luar garis. Nah, untuk refleksi pembelajaran hari ini, kalian bisa mengisi dan men-scan barcode di samping. Lalu, kesimpulannya apa? Kesimpulannya jarak titik ke titik adalah panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan titik-titik tersebut. Nah, untuk menentukan jarak antara titik ke titik, kalian bisa menghubungkan titik-titik tersebut lalu sehingga membentuk sebuah segitiga. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat menyaksikan.